Ya, kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Saya mau ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, selain mobilisasi yang tadi kita sudah lakukan pengaturannya di jalan tol, yang juga harus diperhatikan adalah jalan-jalan tikus, begitu ya, atau jalur alternatif. Sejauh ini bagaimana evaluasinya? Lalu ke depan, bagaimana bentuk pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, semenjak pengumuman pemerintah dalam peniadaan mudik Lebaran tanggal 26 Maret, kita langsung melakukan langkah-langkah, termasuk salah satunya memetakan bagaimana cara mencegah pemudik-pemudik yang tetap ingin jalan ya. Dari pertama kita sudah memetakan menentukan ada 333 titik. Kemudian kita survei lagi ke lapangan dengan Kakor Lantas dan Studi Lantas. Kita lihat lagi jalur alternatif, jalur celah-celah tadi, jalur tikus dan sebagainya. Dan terakhir kemarin kita sudah menentukan ada 381 titik, mulai dari Sumatera Selatan sampai ke Bali. Jadi ada 381 titik penyekatan, ya. Dan ini akan di-insert mulai nanti malam. Jadi pukul 00 nanti mulai digelar untuk melakukan action di lapangan untuk mulai melakukan penyekatan, ya. Misalnya gerbang pertama nanti kalau dari arah Jakarta akan kita sekat di kilometer 31 di Cikarang Barat. Ini nanti akan kita lakukan penyekatan, ya. Ini di jalur tolnya sampai ke timur, nanti di Palimanan ketemu juga, ya. Penyekatan maju dikit masuk Jawa Tengah di Pejagan juga sudah ada penyekatan sampai di Kali Kangkung. Kemudian jalur arteri mulai di perbatasan Bekasi Kerawang, ada di Gedung Waringin, di Tanjung Pura, ini juga menyekat sepeda motor juga. Oke, jadi, itu untuk tiap daerah itu personil pengamanannya akan sama atau ada daerah-daerah yang memang lebih fokus untuk dilakukan pengamanan, Pak Rudi? Ya, tentunya lihat dari situasi di lapangan dalam artian kalau misalnya di jalur tol itu kan lebih memerlukan personil yang banyak. Ya, kalau di jalur arteri, di jalur alternatif nanti ada Polres, Polsek pun ikut menjaga, ya. Tetapi yang penting penjagaannya nanti akan dilakukan full, jadi 24 jam dengan shift, ya. Nanti jadi kesiapan keamanan kita tetap terjaga sampai nanti tanggal 17 akan kita benar-benar sekat, ya. Pengecualian tetap ada, ya, seperti yang sudah disampaikan, kendaraan barang tetap berjalan, kendaraan orang yang diperkecualikan tetap boleh, ya. Jadi misalnya orang-orang punya kepentingan tadi udah, ya, dan dari perhubungan pun juga udah menyiapkan juga untuk orang-orang yang punya kepentingan khusus tadi dengan surat perizinan dan surat jalan, ya. Ada bis juga yang tetap jalan, tetapi nanti dilengkapi dengan stiker sudah dikodekan kepada kita. Pak Syafrin, nanti ketika pelarangan masih ada bus yang beroperasi dengan persyaratan khusus. Ini memang armada bus saja atau armada transportasi lain seperti apa, Pak Syafrin? Ya, baik. Jadi untuk sarana transportasi yang masih bisa beroperasi tentu tetap adalah pertama untuk layanan angkutan umum, maka bus-bus dan ajab antar kota, antar provinsi dan antar jemput antar provinsi itu tetap beroperasi, tetapi dilengkapi dengan stiker tanda khusus boleh beroperasi selama masa larangan mudik. Kemudian bagi bus-bus yang akan diberangkatkan dari terminal, seluruhnya dilengkapi dengan daftar manifest. Jadi di setiap bus nanti akan dilengkapi dengan manifest penumpang. Di sana akan tercatat berapa jumlah penumpang yang berangkat dari terminal. Kemudian tentu dipastikan bahwa keseluruhan penumpang yang berangkat dari terminal itu telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan dalam negeri pada masa larangan mudik ini. Nah, selanjutnya untuk pelaku perjalanan perseorangan dengan menggunakan kendaraan pribadi tentu juga diperbolehkan selama mereka dibekali dengan surat tugas dan ataupun surat izin keluar masuk, karena tidak semuanya juga menggunakan layanan angkutan umum. Artinya bahwa begitu ada
karyawan yang mendapatkan penugasan keluar daerah, mereka membawa kendaraan pribadi, dari petugas penyekatan akan menanyakan itu dalam rangka apa melakukan perjalanan sehingga bisa menunjukkan dokumen perjalanan. Tetapi kami juga menyarankan bahwa kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa larangan mudik tetap dibekali dengan hasil tes rapid test antigen. Karena kita semuanya sekarang sedang berupaya untuk menekan laju kasus positif COVID-19. Baik Pak Syafrin. Saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, ini kan para pemudik mereka berada di daerah masing-masing, daerah-daerah yang berbeda. Bagaimana harusnya pemerintah daerah ini bersikap? Karena kita juga tidak tahu aktivitas mereka di kampung halaman masing-masing seperti apa. Ditambah lagi objek wisata juga dibuka ini. Ini bagaimana untuk menjaga agar tidak positivity rate-nya tidak semakin meningkat lagi? Ya baik Bung Kal. Jadi memang kami sudah mengingatkan teman-teman Satgas daerah bahwa selama masa Ramadan, khususnya 10 hari terakhir Ramadan menjelang Lebaran akan terjadi peningkatan mobilitas. Nah, peningkatan mobilitas itu khususnya di tempat perbelanjaan, di mal, di restoran, tempat-tempat wisata dan seterusnya. Oleh karenanya, walaupun kita melarang mudik, tetapi kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan mobilitas lokal, khususnya di dalam kota itu sendiri. Nah, kalau terjadi peningkatan mobilitas lokal tanpa mematuhi protokol kesehatan, tentu hal ini akan berdampak terhadap potensi penularan. Oleh karenanya, di satu sisi kita harus betul-betul ketat di dalam melaksanakan kebijakan pelarangan mudik, tapi di sisi lain secara internal itu harus dilakukan pengawasan terhadap mobilitas lokal, sehingga tujuan kita untuk mengendalikan COVID-19 itu betul-betul bisa terjadi. Dan bagi mereka yang sudah terlanjur sampai tetapi tidak mematuhi ketentuan yang ada, maka mereka diminta untuk melakukan karantina selama 5 hari. Kalau tidak terjadi tidak ditemukan adanya gejala, mereka bisa melanjutkan aktivitasnya. Intinya harus ada kesadaran dari diri masyarakatnya, harus ada upaya antisipasi dari teman-teman Satgas daerah, dan kita bersama-sama berkoordinasi melaksanakan kebijakan dengan baik untuk larangan mudik ini. Baik Pak Sony, Pak Syafrin, dan juga Pak Rudi, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih jernih, bersih, dan juga canggih. Dan pemirsa, usai jeda, Lastalk akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.